Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Liana Swamutiara, saya dari kelompok 2 materi peluang. Di sini saya akan membahas dua subbab terakhir materi peluang, yaitu peluang saling bebas dan juga peluang bersyarat. Peluang saling bebas atau independen yaitu dua hal atau dua kejadian A dan B yang tidak ada hubungannya sama sekali atau tidak saling bergantung, di mana terjadinya kejadian A tidak akan mempengaruhi atau mengubah peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Contohnya misalnya saya mempunyai sebuah kotak. Kotak ini berisi 10 bola, di mana 5 bola ini berwarna merah dan 5 bola lagi berwarna kuning. Di kejadian pertama, saya mengambil 1 bola berwarna merah. Lalu saya kembalikan lagi ke kotak tadi. Nah, di kejadian B atau pengambilan kedua, saya mengambil 1 bola berwarna merah. Lalu saya kembalikan lagi. Nah, apa sih maksud dari contoh itu tadi? Apa hubungannya dengan peluang saling bebas? Maksudnya yaitu peluang untuk mendapatkan bola berwarna merah pada kejadian pengambilan kedua atau kejadian B itu tidak berubah setelah terjadinya kejadian A atau pengambilan pertama tadi. Peluangnya tetap sama, yaitu 5/10. 5 itu dapat dari jumlah semua bola merah dan 10 itu dari jumlah semua bolanya. Nah, karena A atau pengambilan pertama tadi tidak mempengaruhi populasi untuk pengambilan kedua atau kejadian B, maka kejadian ini disebut peluang saling bebas. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya besok pagi terdapat dua kejadian sekaligus. Kejadian yang pertama atau kejadian A, itu lampu lalu lintas di dekat rumah saya itu berwarna merah. Lalu kejadian B atau kejadian yang kedua yaitu di rumah, di tempat tinggal saya itu turun hujan. Nah, apakah warna merah pada lampu lalu lintas ini mempengaruhi cuaca atau hujan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena jika hujan, peluang lampu merah pada lampu lalu lintas akan tetap sama. Dan jika lampu merah, maka peluang hujan juga tetap akan sama, tidak akan berubah. Maka kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Nah, untuk mencari nilai dari peluang tersebut, caranya adalah dengan mengalihkan peluang dari masing-masing kejadiannya. Rumus peluang saling bebas. Peluang A irisan B adalah peluang A dikali peluang B. Pada percobaan pelemparan dua buah dadu berwarna merah dan warna biru, tentukan peluang munculnya mata dadu genap pada dadu merah dan mata dadu prima pada dadu biru. Misal A adalah kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu merah, di mana A yaitu mata dadu genapnya adalah 2, 4, dan juga 6. Maka jumlah NA atau jumlah kejadian A-nya yaitu ada 2, 4, 6 yang berjumlah 3. Dan NS atau jumlah sampelnya pada dadu merah yaitu 6. Ini adalah kejadian munculnya mata dadu prima pada dadu biru. Maka B yaitu bilangan prima 2, 3, 5. Di mana NB-nya atau jumlah kejadian B-nya yaitu 3, 2, 3, 5. Dan NS atau jumlah sampelnya pada dadu biru adalah 6 sama. Peluang A irisan B adalah peluang A dikali dengan peluang B, di mana peluang A adalah jumlah kejadian A dibagi jumlah sampel dikali peluang B, yaitu jumlah peluang B dibagi jumlah sampel, yang dimana 3/6 yang didapat dari NA per NS tadi, lalu dikali 3/6 juga yang didapat dari NB dan NS, lalu dikali 3 dikali dengan 3 yaitu 9, 6 dikali 6 yaitu 36. Sama-sama disederhanakan jadi 1/4. Selanjutnya ada peluang bersyarat atau dependen, yaitu apa yang terjadi di awal akan mengubah kemungkinan peluang apa yang terjadi setelahnya. Berarti peluang kejadian ini dipengaruhi oleh syarat lain. Peluang bersyarat ini seperti
kita mendapatkan informasi tambahan atau syarat sebelum kita menghitung peluang ini. Nah, contohnya itu seperti pada contoh yang tadi, peluang saling bebas. Nah, kalau tadi itu dengan bolanya itu dikembalikan, kalau pada peluang bersyarat ini bolanya tidak dikembalikan atau tanpa pengembalian, maka peluang mendapatkan bola merah pada pengambilan kedua atau kejadian B akan berubah dari 5/10 menjadi 4/10 setelah pengambilan pertama atau kejadian A tadi. Karena hasil dari pengambilan pertama tadi atau kejadian A mempengaruhi jumlah atau populasi untuk pengambilan kedua atau kejadian B tadi, maka kejadian ini disebut dengan peluang bersyarat. Karena kejadian B atau pengambilan kedua bergantung pada kejadian A atau pengambilan pertama. Contoh lainnya yaitu ketika misalnya kita ingin mengamati apa peluang siswa bisa masuk dalam tim basket sekolah. Nah, ternyata jika ingin masuk ke dalam tim basket tersebut ada syarat atau informasi tambahannya, yaitu siswa tersebut harus memiliki tinggi lebih dari 170 cm. Nah, syarat inilah, tinggi 170 cm ke atas inilah yang merubah apa yang harus kita amati. Jika peluang ini bukan peluang bersyarat, maka bisa jadi siswa yang boleh masuk dalam tim basket tersebut adalah semua siswa yang ada dalam sekolah. Tapi karena terdapat syarat atau petunjuk atau informasi tambahannya, maka yang boleh masuk hanyalah siswa yang mempunyai tinggi lebih dari 170 cm. Sehingga peluang untuk diterima akan berubah karena syarat itu tadi. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. Peluang kejadian A dengan syarat B adalah peluang A irisan B per peluang B. Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi terlebih dahulu. Peluang kejadian B dengan syarat A, peluang A irisan B per peluang A. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola bernomor 1 sampai 8. Seseorang mengambil satu bola, tentukan peluang bola tersebut bernomor kelipatan 4 dengan syarat bola yang diambil bilangan genap. Pertama kita tulis jumlah bola atau jumlah sampelnya, yaitu terdapat 8 bola, maka 1 sampai dengan 8. Lalu kejadian pertama ditulis dengan A, yaitu nomor kelipatan 4. Ada 4 dan juga 8. Lalu kejadian kedua ditulis dengan B, yaitu bilangan genap. Ada 2, 4, 6, dan juga 8. Lalu A irisan B adalah 4, 8. A irisan B ini adalah anggota yang sama dari A dan B, yaitu 4 dan 8. Maka peluang A irisan B adalah 2/8 dari A irisan B dan juga jumlah sampel. Peluang B adalah 4/8 dari jumlah kejadian B 2, 4, 6, 8 dan juga jumlah sampel. Peluang kejadian A dengan syarat B adalah 2/8 dibagi 4/8. Lalu penulisannya kita ubah menjadi pembagian 2/8 dibagi 4/8. Dan diubah ke dalam operasi perkalian di mana penyebut berubah menjadi pembilang. 2 dikali 8, 16, 8 dikali 4, 32. Disederhanakan menjadi 1/2. 1/2 dalam bentuk desimal adalah 0,5. 0,5 dalam bentuk persen adalah 50%.